Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu serta adik-adik sekalian, anak-anak santri, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam majelis ilmu ini, yang mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta apa-apa yang kita dengarkan dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita ketahui bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah merupakan ujian sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam bentuk nikmat yang Allah berikan, rupanya itu juga adalah merupakan ujian. Demikian pula dalam bentuk musibah, itu juga adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kita pastilah harus melewati ujian-ujian dan cobaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi baik itu keburukan maupun kebaikan, semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah bagaimana kita menghadapi cobaan ini, menghadapi ujian ini dengan sebaik-baiknya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis ujian tersebut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa maupun buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Jadi bagaimana kita mampu untuk menghadapi cobaan dan ujian ini dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan-jalan kesabaran itu. Salah satu di antara jalan kesabaran utama adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar yang ada pada diri kita itu seyogyanya dibarengi dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Jadi bagaimanapun banyaknya persoalan kita, ujian yang datang bertalu-talu mungkin kepada kita, namun kalau kita hadapi itu dengan kesabaran dan senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita jalan keluar. Minimal ada ketenangan di dalam diri kita. Oleh karenanya di setiap kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, itu selalu dibarengi dengan zikir. Kalau kita dapat nikmat, Bu, apa zikirnya? Kalau kita mendapatkan nikmat, apa zikirnya? Kita ucapkan apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Hilang sendal tak, Bu? Apa zikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas ada mungkin kesalahan yang kita lakukan, ada dosa yang kita kerjakan. Apa zikirnya? Astaghfirullah. Jadi banyak macam. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, jamaah sekalian, zikir ini, suatu ketika datang serombongan sahabat Rasulullah yang miskin, yang mereka itu bukan mengeluhkan tentang kenapa mereka miskin, tidak, tapi mereka mengeluhkan adalah begitu sedikitnya pahala yang mereka dapatkan disebabkan karena kemiskinannya,
dibandingkan dengan pahalanya orang-orang kaya yang banyak sekali pahalanya disebabkan karena sering apa Bu? Berinfak dan bersedekah. Kan lebihnya orang kaya begitu. Bisa berinfak, bersedekah. Sementara orang miskin bisa ke berinfak? Bisa ke bersedekah? Jawabannya mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena miskin. Justru dialah yang layak untuk disantuni. Makanya mereka datang ketemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Zahaba ahlud dusur bil ujuri. Ya Rasulullah, telah datanglah orang-orang kaya itu dengan banyak sekali pahala. Kenapa banyak pahalanya orang kaya? Yusalluna kama nusalli. Mereka orang kaya solat, dan kami juga orang miskin bisa solat. Bisa enggak Bu solat orang kaya? Bisa ya? Bisa enggak solat orang miskin? Bisa, jadi seri pahalanya. Wa yasumuna kama tasumu. Mereka orang kaya bisa puasa, kami juga orang miskin bisa puasa. Seri lagi pahalanya. Tapi ada kelebihannya orang kaya Rasulullah. Makanya kami cemburu. Jadi bukan cemburu karena kayanya, bukan. Ada kelebihannya orang kaya. Apa itu? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka mampu menyedekahkan hartanya. Dan mereka akan mendapatkan fudul, pahala yang sangat besar. Dengan harta yang dia sedekahkan. Sementara kami kodong orang miskin. Apa yang patut untuk kami sedekahkan? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah melihat kegelisahan sahabat ini. Karena dikala dengan begitu Ustaz, para sahabat suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kalau ada saf terdepan Ustaz 01, mereka berlomba-lomba itu untuk maju ke depan. Bahkan kalau perlu baku siku dia. Jangan kau, saya duluan. Begitu inginnya dapat saf terdepan untuk laki-laki Bu ya. Kalau perempuan saf terbelakang. Laki-laki, baku lento dia itu. Bahkan dia bilang apa? Andaikan bisa diundi nama kami untuk dapat itu tempat di depan, kami ingin diundi nama kami. Begitu semangatnya untuk berfastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Beda kita sekarang Bu. Kalau ada soft kosong di depan, ini laki-laki nih ya, baku sorong-sorong ya. Kita mau dulu, kita mau Pak, kita mau, kita itu lebih tua Pak. Ya, kau mau dek lebih muda, baku sorong-sorong. Nah makanya mereka itu saling cemburu dengan banyaknya pahala mereka. Maka Rasulullah senyum dan mengatakan kepadanya, maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang ada pada dirimu semuanya, yang kalau kau lakukan sama nilainya dengan sedekahnya orang kaya. Sama dengan nilai sedekahnya orang kaya. Amalan apa itu? Itu sahabat langsung perbaiki perbaiki duduknya, perbaiki sikap mereka, siap menerima. Amalan apa itu? Yang tidak keluar uang, tapi pahalanya sama dengan sedekahnya orang kaya. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Dalam setiap ucapan tasbih itu ucapan subhanallah. Itu tasbih Bu. Setiap ucapan tasbih atau subhanallah sama nilainya dengan sedekahnya orang kaya. Bisa jadi bilang subhanallah. Sama pahala dengan itu sedekahnya. Perbanyak subhanallah. Kalau sudah sholat Bu subhanallah dek, berapa kali? 33 kali. Bahkan di luar sholat pun kita perbanyak subhanallah. Sama nilainya dengan sedekahnya orang kaya. Tidak keluar uang, tapi banyak pahala. Wa kulli takbiratin sadaqah. Apa ucapan takbir? Allahu Akbar. Sama nilainya dengan sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Ucapan tahlil. Apa tahlil Bu? La ilaha illallah. Sama nilainya dengan sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Ucapan tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Sama nilainya dengan sedekah. Jadi baru kita paham. Oh kalau sedekah itu tidak selamanya uang. Tidak selamanya ilmu. Tidak selamanya itu semuanya. Tetapi termasuk apa Bu? Zikir yang enteng di lidah sama nilainya dengan sedekah. Yang masalah ini pada saat sahabat sudah pulang, bulan depannya datang lagi mengeluh. Ya Rasulullah, dikala lagi nih ya Rasulullah. Dia bilang kenapa bisa dikala kok lagi pahalamu dengan orang kaya? Dia bilang apa? Amalan yang kita sampaikan bulan lalu itu juga diamalkan dengan orang kaya sekarang. Jadi orang kaya juga ikut baca subhanallah, subhanallah. Apa kata Rasulullah? Demikianlah yang namanya manusia, ada yang dilebihkan dan ada yang dikurangkan, maka kita beramallah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Nah, sore hari ini jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan satu zikir Bu. Satu zikir yang luar biasa, yang biasa kita ucapkan, namun dahsyat.
makanya saya sebut temanya ini adalah dahsyatnya istighfar. Biasa ke istighfar, Bu? Biasa. Rupanya ucapan istighfar, kapan itu kita ucapkan istighfar itu, Bu? Kalau apa? Kalau jatuh pirinta, astagfirullah, gitu ya. Apalagi? Kalau apa, Bu? Kalau kita melakukan dosa, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita sebut dahsyatnya istighfar? Karena rupanya istighfar ini, jamaah sekalian, ini banyak banyak keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya. Yang pertama adalah, keutamaannya adalah dapat menghapuskan dosa. Ini istighfar ini dapat menghapuskan dosa. Jadi istighfar itu perintah Allah untuk kita beristighfar. Istighfar artinya minta ampun kepada Allah. Apa ucapan istighfar, Bu? Astagfirullah. Itu yang pendek. Agak panjang sedikit. Astagfirullah al-azim. Apalagi lebih panjangnya lagi? Astagfirullah al-azim wa atubu ilai. Itu kalau kita ucapkan, itu dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan. Yang pertama dulu, Bu. Istighfar itu adalah merupakan perintah Allah. Allah yang perintahkan kita untuk beristighfar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru." Maka beristighfarlah, maka minta ampunlah kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah seraya memohon ampun kepada Allah. Maka siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Kemudian mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Jadi ini yang pertama. Istighfar, ucapan astagfirullah yang enteng di lidah kita, itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu pertanda Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bahwa istighfar itu perintah Allah. Istighfar itu sebagai tanda bahwasanya kita menyesali perbuatan kita. Karena orang yang menyesali itu, apalagi dia ngerti agama, langsung dia istighfar. Beda dengan orang yang tidak ngerti agama. Pada saat dia melakukan kemaksiatan, mungkin dia biasa-biasa saja. Tapi orang yang ngerti agama, dia tahu ini dosa, maka dia minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Yang berikutnya, karena dia yakin ada Allah yang melihat dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Maka cepat-cepat dia memohon ampun kepada Allah untuk diampuni segala dosa dan kesalahannya tersebut. Dan merasa diri, jamaah sekalian, diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, rupanya istighfar dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karenanya, jamaah sekalian, perbanyak istighfar dalam hidup kita. Perbanyak istighfar. Kata Rasulullah, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah itu lebih daripada 70 kali dalam satu hari. Bahkan ada hadis lain mengatakan lebih daripada 100 kali dalam satu hari. Dan salah satu di antara ucapan tobat apa, Bu? Astagfirullah. Ucapan istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja yang diampuni dosa dan kesalahannya. Bahkan dijamin surga untuknya. Tetapi beliau juga senantiasa beristighfar. Apatah lagi kita ini yang tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Itu dulu yang pertama. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua jamaah sekalian, ucapan istighfar selain memohon ampun kepada Allah untuk dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita, yang kedua adalah ini akan mendapatkan kebaikan dunia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, kita kan baca doa, Bu, ya, untuk dapat kebaikan di dunia. Apa doanya itu, Nak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kan doa kita, harapan kita, munajah kita. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Selain doa ini, ada zikir yang kalau kita senantiasa ucapkan, kita akan mendapatkan
kebaikan hidup di dunia. Inilah istighfar. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma." Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan demikian itu, maka niscaya Dia atau Allah akan memberimu kenikmatan yang baik terus menerus sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi rupanya zikir, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu dapat terampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita pun akan mendapatkan nikmat yang baik terus menerus sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dahsyatnya istighfar. Jadi mendapatkan apa tadi yang kedua? Kebaikan di dunia, bahkan itu terus menerus. Yang ketiga jamaah sekalian, untuk menurunkan hujan yang membawa berkah. Jadi salah satu di antara cara untuk mendatangkan hujan setelah paceklik begitu lama, setelah musim panas begitu lama, adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan hujan yang turun bukan hujan banjir, bukan hujan apa lagi Ustaz? Bukan hujan bukan hujan azab, bukan hujan malapetaka, tapi hujan yang datang adalah hujan berkah. Berkah betul memang, berkah menumbuhkan tanam-tanaman, menyebabkan kita sejuk dan merasa nyaman. Ya, kenapa? Karena panas ke Makassar Budi. Akhir-akhir ini ada hujan, dan kita harapkan hujan ini bukan seperti di Jawa, Bu. Di Jawa itu saya lihat sampai angin puting beliung, Ustaz. Sampai diangkat di rumahnya orang, sampai di Colorado, angin tornado itu. Ngeri jamaah sekalian. Makanya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan hujan yang turun hujan rahmat. Bukan hujan hujan banjir jamaah sekalian. Bukan banjir yang menyebabkan kesulitan dan kesusahan. Nah, saya bacakan ayatnya jamaah sekalian. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Dan dia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Jadi dengan tobat, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu memudahkan untuk hujan turun jamaah sekalian. Tapi hujan yang turun adalah hujan berkah. Yang berikutnya, ini penting yang berikutnya, dapat mengabulkan doa-doa. Jadi kalau kita banyak keinginan, banyak kemauan, susulkan keinginan dan kemauan kita itu dengan banyak beristighfar kepada Allah. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya yang artinya saja karena agak panjang. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanmu amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa, lagi memperkenankan doa hambanya. Apa ki mau, Bu? Mau ki kaya, perbanyak istighfar. Mau ki kawin lagi suami tak, Bu? Perbanyak istighfar. Jangan Bu ya. Mau ki lagi ada anak, perbanyak istighfar. Mau ki lagi apa? Mau ki mau umroh Bu. Nah tidak ada uang, perbanyak istighfar. Sambil berdoa, perbanyak istighfar. Dan ini terbukti. Saya bacakan satu kisah. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal Ustaz, beliau pernah keluar dari kampung beliau untuk satu urusan. Sampailah beliau berkelana. Sampailah di satu tempat di mana beliau itu tidak ada yang izinkan masuk di rumahnya untuk istirahat. Ya, sehingga sampailah beliau ke masjid. Masjid salat Isya, harapannya setelah salat Isya beliau bisa istirahat di masjid. Tapi rupanya yang namanya pengurus masjid zaman itu, tapi ada juga zaman sekarang, itu nak kunci masjidnya kalau sudah salat Isya, Bu. Nak kasih keluar semuanya orang, keluar ke semuanya. Tidak ada lagi di sini, mau dikunci.
Bukan hanya masjidnya yang dikunci, apanya juga Bu? Pagarnya, WC-nya, sehingga orang tidak bisa masuk ke sian. Ya, kan kita biasa Bu kalau ke daerah Bu ya, sehingga biasa di pinggir jalan deh, mau buang air deh, di mana singgah Bu? 2 tempat. Kalau bukan SPBU di mana? Di masjid. Begitu marahnya kita, pas mau masuk masjid tak kunci. Nah mau kita buang air ini kawe. Ini jamaah sekalian. Padahal masjid itu dipakai untuk apa? Untuk umat sebenarnya. Tapi kita maklum juga kalau ada pengurus masjid begitu modelnya. Karena sering juga hilang kipas angin. Ya, hilang karpet, hilang apa kalau tak buka ki. Ya, makanya mereka hati-hati kan begitu ya. Jadi kita bisa maklumi. Nah, sama dengan beliau ini. Keluar Pak, keluar. Bukan di sini tempatnya tidur. Akhirnya beliau di emper masjid, di luar di emper masjid orang duduk-duduk sampai malam Ustaz, hampir tengah malam. Kebetulan ada di situ juga orang tua lewat, dia bilang apa? Tuan Syekh, apa ke di sini? Dia bilang saya ini pengembara dari jauh, tidak ada tempat saya untuk untuk istirahat. Saya mau beristirahat di masjid, saya disuruh keluar, dikunci masjidnya. Dia bilang Tuan, mari kita ke rumah. Mari kita ke rumah Tuan. Tuan tinggallah di rumah saya sampai besok baru jalan lagi. Aman itu tempat tidurnya, makannya, enggak apa-apa. Nanti karena cuma 1 malam. Berangkatlah beliau. Sampai di rumahnya ini orang, rupanya aktivitasnya ini orang yang ajak Imam Ahmad, imam besar ini, itu hari belum ada medsos Ustaz. Belum ada juga foto apa semua. Jadi tidak ditahu bilang ini imam besar. Maka dia lihat aktivitasnya. Rupanya ini kerjanya ini bapak tukang adonan untuk bikin roti. Kan makanan mereka pokoknya mereka roti kan begitu ya, gandum. Jadi dia suka ya ibu-ibu tahu itu caranya dia ya buat bukan hanya buat roti, buat donat apa semuanya. Kan adonannya sama gitu di Pak banting baru lagi. Pada saat itu belum ada mixer. Kalau ibu kan pakai mixer Bu ya, sampai kalis. Mereka itu banting saja. Setiap dia adu adonannya atau dia tekan adonannya, dia baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini Imam Ahmad heran. Kenapa ini suka bilang istighfar astagfirullah, 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 astagfirullah. Kira-kira Bu kalau ada orang selalu bilang begitu Bu, kita mungkin tersinggung ya. Ya, kita ada di dekatnya astagfirullah, astagfirullah. Weh, kenapa Kak? Banyak dosa aku Kak. Dia bilang gitu, astagfirullah, astagfirullah. Maka dia tanya, tunggu dulu Tuan. Kenapa setiap kita adu adonan Anda selalu mengatakan astagfirullah, istighfar, astagfirullah. Dia bilang apa ini Bapak? Tuan, ketahuilah, semua apa yang saya inginkan dipenuhi oleh Allah disebabkan karena saya suka istighfar. Jadi semua apa yang saya mau, semua apa yang saya inginkan, semua doa-doa saya, semuanya sudah dikabulkan oleh Allah disebabkan karena saya suka istighfar. Dia amalkan ayat ini. Maka dia bilang apa ini Bapak ini? Tinggal 1 permohonanku yang belum pernah dikabulkan oleh Allah. Lama aku istighfar, lama aku berdoa, belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu doamu? Apa doa Anda wahai Tuhan? Dia bilang apa? Doaku adalah ya Allah, pertemukanlah aku dengan imamnya umat saat ini, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Pertemukanlah ya Allah. Saya ingin bertemu, saya ingin memeluknya ya Allah. Saya ingin bertemu dengan orang yang sangat tinggi ilmunya ini. Langsung Imam Ahmad geleng-geleng kepala. Ini gara-gara ini saya diusir dari rumahnya orang. Saya diusir dari masjid. Seakan-akan seperti magnet diajak itu Imam Ahmad ke rumahnya orang ini. Apa dia bilang Imam Ahmad? Tuan, ketahuilah. Anda ini biang keroknya sebenarnya ini ya. Ketahuilah, saya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung dia lepas itu Ustaz, adonan kuenya. Langsung dia peluk. Hari ini terkabulkan doa saya. Bayangkan, dipaksa Imam Ahmad berjalan sampai ke rumahnya orang ini. Hanya gara-gara orang ini suka istighfar. Tapi jangan juga tak lewat-lewat Bu ya. Istighfar lagi tiap hari. Astagfirullah, mencuci juga. Kasih masuk di laundry, astagfirullah, astagfirullah. Ditanya dengan tukang laundry, kenapa suka astagfirullah? Saya ingin ketemu dengan Prabowo. Saya ingin. Ya boleh jadi Bu, boleh jadi. Boleh jadi. Entah kapan jamaah sekalian. Apakah kalau tidak di dunia, di sorga. Misalnya begitu. Jadi banyak istighfar. Saya Ustadz, inilah pekerjaan saya. Saya kan ini sering ceramah Ustadz. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan jaraknya jauh.
Mulai dari tahun 9 berapa saya dakwah? 95 atau 96. Sampai dengan hari ini, saya tidak pernah itu terlambat khutbah Jumat. Sampai tahun ini, 2024. Tidak pernah. 20, hampir berapa puluh tahun. 30 tahun lah, jamaah sekalian. Tidak pernah. Walaupun jauh tempat saya khutbah. Walaupun mungkin saya selalu terlambat. Kenapa? Karena kalau saya terlambat atau berangkat itu, saya selalu istighfar. Sepanjang jalan. Sampai di masjid, meraung-raung itu azan masjid-masjid lain. Sampai saya di masjid itu masih bisa sholat tahiyatul masjid. Ya Allah, saya bilang luar biasa ini istighfar ini. Termasuk saya biasa Bu berangkat ke daerah 3 kali Bu, hampir saya ketinggalan pesawat 3 kali. Tapi saya selalu istighfar Ustaz. Bayangkan dari sini Bu ke bandara makan waktu 2 jam. Ini lagi setengah jam loh. Lagi setengah jam. Tetapi saya istighfar sepanjang jalan. Singgah itu kapal kah? Tidak. Pas naik, dia bilang apa pramugarinya? Kita nih orang paling terakhir Pak, ditunggu. Saya bilang, ya Allah, dahsyatnya ini istighfar jamaah sekalian. Maka perbanyak istighfar. Dan kita tidak rugi. Selain mengingat Allah, hati menjadi tenang, dosa diapakan Bu? Diampuni. Ditambah lagi dengan doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya anak tak Bu, mau masuk PNS, perbanyak istighfar. Bahkan doakan, ya Allah, mudahkan dia. Jadi nih jamaah sekalian, dikabulkan doa. Allah akan mengabulkan atau memperkenankan doa-doa hambanya. Yang berikutnya adalah orang yang suka istighfar itu akan dilimpahkan rezeki. Melimpah rezekinya. Jadi kalau sekarang ini kita mau banyak rezeki, itu jamai ke dukun. Ya, perbanyak istighfar. Saya biasa lihat Bu, kalau ada penjual mie ramai sekali, langsung orang bilang apa? Hebat dukunnya. Jangan mie. Kita apa? Perbanyak istighfar. Saya bacakan ayatnya jamaah sekalian. Allah berfirman begini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hafalna ayatnya? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu anak-anak hafal itu, ya. Jamaah sekalian sangat berbahagia di surah Nuh ya, 72 ya, ayat 10 sampai dengan ayat 12. Maka kami katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Suatu ketika, jamaah sekalian, Imam Hasan Al-Basri, ya, Imam Hasan Al-Basri itu didatangi oleh seseorang dan berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, dia bilang begini, wahai Tuan, wahai Imam, di kampung kami, Tuan, Imam, di kampung kami itu paceklik, musim kemarau yang panjang. Apa yang harus kami lakukan untuk segera turun hujan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Sampaikan kepada kaummu, perbanyak istighfar. Besoknya datang lagi. Ada lagi yang meminta, wahai Tuan, saya tidak punya anak. Sudah lama saya menikah, belum punya anak. Apa usaha yang harus kami lakukan? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Pulanglah gembira karena enteng jadi lidah. Datang lagi yang ketiga. Orang ketiga, Tuan, saya ini kekurangan harta. Miskin kami di kampung, Tuan. Apa yang harus kami lakukan untuk agar supaya mudah rezeki kami? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Maka muridnya yang melihat itu bertanya berikutnya, wahai Tuan, kenapa 3 orang datang dengan pertanyaan yang berbeda, tetapi jawabannya cuma satu, solusinya cuma satu, yakni istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan seterusnya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat
dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Maka jamaah sekalian, inilah dahsyatnya istighfar. Bukan hanya permohonan ampun, tapi juga dimudahkan rezeki. Bahkan didatangkan pula lah rezeki berupa anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi kalau ada bu keluarga tak belum punya anak, ya suruh mi perbanyak apa bu? Istighfar. Jalan lain apa bu? Kalau mau ada anaknya, banyak bersedekah, banyak bersedekah, ya. Kalau bisa ada juga uang pergi umroh bu, pergi umroh, ya. Tapi belum punya juga anak, ya sabar ki, karena anak itu memang nikmat dari Allah, ya. Bukan karena banyaknya hartanya orang, ada anak. Karena ada juga orang banyak hartanya, tidak ada anaknya. Kaya raya, tidak ada anaknya, ya. Ada. Ada juga orang miskin sekali 12 anaknya bu. Tidak tahu apa harta apa yang dibagi-bagi nanti itu. Saya bu kalau ketemu dengan teman yang belum punya anak, saya kasih semangat dia. Saya bilang apa? Anggap itu bulan madu yang diperpanjang. Ya, tapi dia panjang dudi ustaz. Dia 15 tahun makin menikah, tidak ada pianak. Saya bilang, syukur kok. Kenapa? Karena tidak ada pianakmu. Ya, kalau ada pianakmu, pusing mi kepalamu 7 keliling. Ya. Kalau kau pergi kalau anda pergi jalan-jalan ke mall, bisa nikmati mall. Bandingkan dengan teman yang punya 4 anak yang masih kecil-kecil, dibawa ke mall bu, tak bentang kemana-mana. Hilang satu, dicari satu. Pusing. Bahkan lebih pusing kalau dia masuk di alat-alat pecah belah. Ikaki napa satpam, ikaki. Ah itu. Pergi rekreasi ke Bantimurung, anda enak nikmati itu Bantimurung. Kita yang 4 anak masih kecil-kecil baru naik di atas mobil, apalagi laki-laki semua silaga-laga kongkong di atas. Baku banting-banting dia. Sampai di Bantimurung marah-marah, pulang marah-marah. Anak-anak bilang, "Deh sama di rekreasi bede, ses saja ki." Dimarah-marahi jaki. Saya bilang, "Syukur anda karena belum punya anak. Nikmati itu." Ditambah dengan apa? Ditambah dengan perbanyak istighfar. Kalau kekurangan harta bu, perbanyak istighfar. Kalau banyak utang bu, perbanyak istighfar. Sambil juga tetap usaha. Itu semuanya akan memudahkan jalan kita. Dan dahsyatnya itu bisa kita rasa, coba-coba setiap hari kita perbanyak istighfar. Sesuai dengan niat kita. Selain dosa kita otomatis diampuni oleh Allah, juga berdasarkan niat kita masing-masing. Anak kita, diri kita, harta kita, ketenangan, ya, usaha dan lain sebagainya, itu akan dimudahkan dengan istighfar. Yang berikutnya adalah dimudahkan segala urusannya. Jadi urusan-urusan kita dimudahkan, terselesaikan, itu disebabkan karena memperbanyak istighfar. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apalagi jamaah sekalian, yang berikutnya adalah rupanya memperbanyak istighfar itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh dalam salah satu ayat disebutkan yang artinya dia soleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat?" Jadi rupanya dengan memohon ampun itu mudah datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi jamaah sekalian, terhindar dari musibah. Terhindar dari musibah. Bagaimana ayatnya? Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar atau meminta ampun. Jadi kalau misalnya, ini cuma misalnya ya, saya juga tidak tahu dalilnya itu, kalau ada rumah kebakaran di samping, terkadang orang azan di sini. Begitu bu ya. Biasa kalau ada kebakaran di dekat rumahnya, biasanya dia azan. Padahal azan itu untuk apa? Memanggil orang sholat. Atau mungkin dia panggil orang siram air barangkali. Ya. Yang ada adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
itu akan dijauhkan Bu dari azab, dijauhkan dari mara bahaya. Dan ini janji Allah. Allah itu tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu Muhammad masih berada di antara mereka. Jadi selama Rasulullah masih berada di antara sahabat-sahabat beliau, Allah tidak akan menurunkan azabnya sebagaimana azab yang didatangkan kepada kaum-kaum terdahulu. Tapi kalau saat Rasulullah sudah tidak ada yang berikutnya jamaah sekalian, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka senantiasa memohon ampun. Jadi senantiasa beristighfar jamaah sekalian. Walaupun Rasulullah tidak bersama dengan kita, berada di antara kita, azab Allah akan dijauhkan disebabkan karena memperbanyak istighfar. Yang lain lagi jamaah sekalian, mendatangkan keberuntungan. Dalam hadis disebutkan yang artinya beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya itu terdapat banyak istighfar. Jadi beruntunglah karena nanti ada catatan di akhirat kelak, itu akan dibuka. Maka beruntunglah, bersyukurlah orang-orang yang di catatan amalnya itu banyak sekali ucapan zikir astagfirullah, memperbanyak istighfar, membantu membersihkan hati, mengikuti bagaimana perilaku Rasulullah yang suka beristighfar kepada Allah, serta ini adalah merupakan sarana untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan zikir yang enteng ya. Bagaimana istighfar nak? Coba. Astagfirullah, astagfirullah. Memperbanyak itu, ibu-ibu sekalian juga demikian, perbanyak karena enteng jadi lidah. Ndak bayar uang jiki budi. Ndak ada uang, ndak anu juga. Tidak ada juga energi yang keluar, tetapi manfaatnya demikian besar. Dan terakhir sebelum saya tutup, hati-hati Ki, jangan Ki suka mempermainkan istighfar. Karena ada sampai di iklan Ustaz. Dia bilang, astaga naga. Ada iklan itu ya? Ada ya? Saya bilang, kurang ajar betul ini. Mudah-mudahan MUI ngeh ya, bahwa itu tidak boleh. Astaga, tidak ada pahalanya Bu. Astaga, kenapa kok begitu nak? Jangan Ki. Kita bilang apa Bu? Astagfirullah. Nah itu. Lanjutkan, jangan bilang astaga. Ya. Sama dengan salam, assalamualaikum. Sempurna itu, tapi baru 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullah, sempurna juga, tapi baru 20 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahalanya. Itu yang paling sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan lam, tidak ada pahalanya Bu. Kum, tidak ada pahalanya. Lam, as. Kan biasa tuh kalau kau WA tuh, as. ASS. Ya. Itu dalam bahasa Inggris artinya bokong. Enggak boleh. Tahu bokong? Tempat keluarnya pagi-pagi itu kalau kau buang air. Enggak boleh itu. Ya. Langsung apa? Bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ada anak-anak bukan lagi assalamualaikum Bu. P. Biasa Ki Bu di WA P. Biasa Ustaz. Biasa nak. P. Saya bilang apa? Ku jawab kau. Nah kalau kau bilang P, kui atau Z, kau itu sembarang. Anu Pak, itu kan salam. Salam assalamualaikum. Kalau kau tidak bisa ketik, pakai stiker. Banyaknya stiker itu. Dan saya jawab dengan stiker juga. Waalaikumsalam. Tidak usah. Ini as. Jadi perbanyak istighfar dan jangan mempermainkan istighfar itu. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin dekat kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah, terutama istighfar ini, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada juga sayyidul istighfar ya, yang biasa dibaca kalau zikir pagi petang gitu ya. Nah itu juga silahkan. Nah, ada juga yang singkat, ada yang panjang, itu terserah saja yang kita bisa lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi sebelum kita akhir mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ada Bu, silakan.